warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Aziz Rianto dengan NPM 182222018 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Prodi Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan, yaitu seperti apa itu jejak karbon, strategi karbon, dan contoh perusahaannya. Next. Di sini pertama itu ada apa itu jejak karbon. Jejak karbon adalah total emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh suatu kegiatan, produk atau organisasi. Pengukuran jejak karbon membantu perusahaan memahami dampak lingkungan mereka dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi emisi. Sumber emisi karbon dalam rantai pasok sangat beragam, mulai dari produksi hingga pengelolaan limbah. Next. Sumber emisi ialah sumber emisi karbon dalam rantai pasok meliputi produksi, transportasi, penggunaan energi, dan pengelolaan limbah. Setiap sumber perlu diidentifikasi dan diukur secara akurat. Pentingnya mengukur jejak karbon ialah untuk memahami dampak lingkungan dan mengidentifikasi peluang pengurangan emisi. Hal ini juga membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Next. Di sini ada beberapa metode pengukuran jejak karbon. Yang pertama, alat dan teknik. Berbagai alat dan teknik tersedia untuk mengukur jejak karbon, termasuk perhitungan berbasis data aktivitas, perangkat lunak LCA, dan standar internasional seperti ISO 14064. Yang kedua, data yang dibutuhkan. Ukuran jejak karbon memerlukan data yang akurat tentang konsumsi energi, penggunaan bahan baku, transportasi, dan pengolahan limbah. Data ini harus dikumpulkan dari berbagai sumber dalam rantai pasok. Yang ketiga, contoh pengukuran. Sebuah perusahaan manufaktur dapat mengukur jejak karbon mereka dengan menghitung emisi dari penggunaan energi di pabrik, transportasi bahan baku, dan pembuangan limbah produksi. Selanjutnya, di sini ada beberapa strategi pengurangan jejak karbon. Yang pertama, efisiensi energi. Mengurangi konsumsi energi di seluruh rantai pasok melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien, praktik operasional yang lebih baik, dan investasi dalam energi terbarukan. Yang kedua, transportasi berkelanjutan. Mengoptimalkan rute pengiriman, menggunakan transportasi yang lebih bersih seperti kendaraan listrik atau bahan baku bakar alternatif, dan mempromosikan penggunaan transportasi atau sepeda untuk karyawan. Yang ketiga, penggunaan bahan baku berkelanjutan. Menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan bahan baku, dan mempromosikan daur ulang dan penggunaan kembali bahan baku. Yang keempat, pengolahan limbah yang lebih efektif, seperti mengurangi produksi limbah, mempromosikan daur ulang, dan menggunakan kembali limbah, dan memastikan pengolahan limbah yang aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh perusahaan yang sudah menerapkan atau mengurangi jejak karbon, yaitu seperti Unilever. Unilever telah mengurangi jejak karbon mereka dengan berinvestasi dalam energi terbarukan, mengurangi penggunaan air, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, ada IKEA. IKEA ini telah mengurangi jejak karbon mereka dengan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan energi, dan mempromosikan daur ulang produk mereka. Next. Kesimpulannya ialah jejak karbon merupakan total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas individu, organisasi, ataupun proses produksi. Mengukur jejak karbon sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dampak lingkungannya serta menemukan peluang dalam mengurangi emisi. Sumber emisi dalam rantai pasok mencakup produksi, transportasi, konsumsi energi, dan pengelolaan limbah. Berbagai alat yang seperti perangkat lunak LCA dan standar internasional seperti ISO 14064 digunakan untuk mengukur emisi ini. Pengumpulan data akurat dari berbagai titik dalam rantai pasok sangat krusial dalam proses ini. Mungkin sekian dari video kali ini. Selebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.